Ahmed adalah seorang mahasiswa biasa yang tinggal di sebuah kota kecil Anatolia. Hidupnya cukup sederhana dan damai. Di siang hari dia belajar, di malam hari dia membaca Al-Quran dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Namun, akhir-akhir ini tidurnya tidak pernah nyenyak. Setiap malam ia memimpikan hal yang sama. Seorang gadis cantik berdiri di tengah hutan gelap, di antara kabut biru. Rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin, matanya bersinar menembus kegelapan. Ahmed ingin mendekatinya, tetapi tidak pernah bisa melangkah. Gadis itu hanya tersenyum dan berbisik dengan suara lembut. "Nama saya Lare." Setiap pagi Ahmed bangun dengan jantung berdebar kencang. Dia berkeringat dingin dan wajahnya tampak pucat saat melihat ke cermin. Awalnya, dia tidak terlalu memperhatikan mimpi-mimpi ini, berpikir, mungkin karena stres. Namun, ketika ia mulai memimpikan mimpi yang sama setiap malam, dengan nada suara yang sama, rasa takut menyelimutinya. Suara itu terkadang bergema di telinganya, seolah-olah sedang berkeliaran di kamarnya. Suatu malam dalam mimpinya, Lare muncul lebih jelas baginya. Kali ini dia mengulurkan tangannya. "Ahmed, kenapa kamu memanggilku?" dia berkata. Ahmed mundur kaget. Aku tidak memanggilmu," dia menjawab. Tapi Lare hanya tersenyum. "Hatimu memanggilku." Sejak saat itu, hidup Ahmed mulai berubah. Ketika dia bangun, ada bau aneh di kamarnya, tidak seperti bau bunga maupun bau dupa. Udara tiba-tiba menjadi dingin, dan jendela bergetar dengan sendirinya. Ahmed selalu membaca basmalah dan ayat-ayat pelindung Al-Quran. Tapi jauh di lubuk hatinya dia merasa, ini bukan hanya mimpi. Sesuatu atau suatu entitas benar-benar telah menjalin ikatan dengannya. Malam bagi Ahmed tidak lagi menjadi kedamaian, melainkan ujian. Ketika semuanya sunyi, dia akan terbangun oleh bisikan yang datang dari balik dinding. Awalnya dia mengira itu angin, lalu permainan imajinasinya sendiri. Tapi suara itu mulai menjadi sedikit lebih jelas setiap malam. "Ahmed, aku di sini. Kenapa kamu takut padaku?" Suara itu milik seorang wanita, lembut, mempesona, tetapi juga menyeramkan. Seolah-olah mengandung cinta sekaligus ancaman. Jantung Ahmed berdebar kencang setiap kali mendengarnya, dan keringat dingin mengalir dari dahinya. Ketika dia menyalakan lampu, ruangan itu kosong, tetapi ada bau yang dikenalnya lagi di udara, bau manis bercampur hangus. Suatu malam, suara itu tidak hanya berbisik. Suara itu datang dari samping tempat tidur Ahmed. "Aku mencintaimu, Ahmed." Ahmed tersentak, bangkit. "Siapa di sana?" dia berteriak, tetapi tidak ada jawaban. Jendela tidak terbuka, pintu terkunci. Dia sendirian, atau begitulah yang dia pikirkan. Malam itu dia tidak tidur, membaca Al-Quran sampai pagi. Ketika pagi tiba, matanya merah. Ibunya bertanya dengan cemas, "Nak, apakah kamu bermimpi buruk lagi?" Ahmed hanya menggelengkan kepalanya. "Ya, tapi kali ini seolah-olah seseorang benar-benar berbicara." Seiring berjalannya hari, suara-suara tidak hanya bergema di malam hari, tetapi terkadang juga di siang hari. Terutama ketika dia sendirian, saat dia membuka buku catatannya, saat dia membaca buku, bahkan saat dia berwudu. Suatu hari, dia melihat ke cermin, dan ada sesuatu yang tertulis di embun cermin. "Lare." Tangan Ahmed gemetar. Saat embun di cermin perlahan menghilang, jantungnya terasa sesak. Ketika dia mengucapkan nama itu dengan suara keras, aroma manis menyebar ke seluruh ruangan dan bisikan terdengar lagi. "Sekarang kamu tahu aku." Saat itu Ahmed menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar mimpi atau hayalan. Sebuah entitas benar-benar berkomunikasi dengannya. Dan hari demi hari ikatan ini semakin kuat, dengan rasa takut dan tarikan misterius. Ahmed kini takut untuk tidur di malam hari. Setiap kali dia menutup mata, wajah Lare muncul, dan setiap kali dia menarik napas, dia merasakan kehadirannya. Ketika rumah menjadi sunyi di malam hari, terdengar suara dengungan pelan dari balik dinding. Terkadang seperti tangisan wanita, terkadang desisan aneh bercampur bisikan. Ahmed berusaha melawan dengan membaca Al-Quran setiap malam, tetapi kehadiran Lare menjadi semakin nyata seiring berjalannya hari. Suatu malam listrik padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Ketika Ahmed meraba-raba untuk menyalakan senter ponselnya, tiba-tiba dia melihat cahaya merah memantul dari jendela keluar. Awalnya dia mengira itu adalah lampu depan mobil di kejauhan, tetapi cahaya itu mulai mendekat perlahan. Ketika tepat di depan jendela, siluet Lare muncul di tengah cahaya. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, matanya bersinar seperti api. "Aku tidak ingin menyakitimu," kata Lare, dengan suara lembut namun bergema. Ahmed mundur beberapa langkah karena ketakutan. "Pergi dari sini. Siapapun kamu, menjauhlah dariku," teriaknya. Wajah Lare berubah sesaat, senyumnya digantikan oleh ekspresi kesakitan. "Aku hanya ingin melihatmu. Kamu memanggilku Ahmed. Apakah kamu lupa?" Tenggorokan Ahmed tercekat.
Apakah dia benar-benar memanggilnya? Apakah dia memanggilnya dalam mimpinya? Atau apakah ini hanya jebakan? Tiba-tiba, kaca pecah. Cahaya merah memenuhi ruangan, tirai berkibar. Ahmed jatuh ke lantai, jantungnya berdebar kencang. Saat itu, seolah-olah tangan tak terlihat bergerak di dalam ruangan. Buku-buku di rak jatuh, meja berguncang. Dengan tangan gemetar, Ahmed meraih mushaf, mulai membaca ayat kursi. Saat itu suara Lare berubah menjadi jeritan. Jeritan yang menyakitkan dan memekakkan telinga. Cahaya merah tiba-tiba padam. Ruangan kembali diselimuti kegelapan. Hanya satu kata yang bergema di antara pecahan kaca. Aku mencintaimu. Ketika pagi tiba, ibunya masuk ke kamar dan menemukan semuanya berantakan. Ketika dia bertanya, apa yang terjadi di sini? Ahmed diam. Saat dia mengumpulkan pecahan kaca, jarinya terpotong. Setetes kecil darah jatuh ke lantai. Dan pada saat itu, cahaya merah bersinar sebentar di sekitar darah yang jatuh ke lantai. Ahmed terpaku. Bisikan Lare bergema lagi di telinganya. Darah, memperkuat ikatan kita. Sejak saat itu, Ahmed tahu, ini bukan hanya mimpi buruk, ini adalah kenyataan yang gelap. Ahmed tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh peristiwa yang dialaminya. Tidak ada lagi kedamaian baginya, baik siang maupun malam. Dia tidak bisa fokus pada pelajarannya, dan dia menghindari berbicara dengan teman-temannya. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin dalam setiap kali dia melihat bayangannya di cermin. Seolah-olah, roh dan tubuhnya melemah dari hari ke hari, tetapi di suatu tempat di dalam dirinya, masih ada daya tarik yang tidak dapat dia jelaskan, terhadap Lare. Setiap saat dia tidak mendengar suaranya, dia merasakan kekosongan di hatinya. Suatu malam, dalam mimpinya, dia menemukan dirinya di dalam gua yang gelap. Api biru dan merah menyala di sekelilingnya, dan bayangan-bayangan melingkari dinding. Tepat di depannya, Lare berdiri dengan gaun hitam. Matanya kali ini dipenuhi kesedihan. Ahmed, katanya perlahan, aku adalah jin. Aku diciptakan dari api. Dunia kami gelap, sepi, dan abadi. Tapi aku adalah satu-satunya makhluk di sana yang percaya pada cinta. Aku memilihmu. Ahmed mundur karena terkejut. Kamu jin. Kenapa aku? Lare mendekat. Matanya bersinar seperti api. Karena di hatimu ada belas kasihan, sebanyak rasa takut. Ketika kamu melihatku, kamu tidak hanya takut. Kamu mengerti aku. Aku telah mencari cinta seorang manusia selama berabad-abad. Napas Ahmed tercekat. Lare melanjutkan. Jika kamu menerimanya, aku akan memberimu kekayaan, kecantikan, dan kekuatan abadi. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Semua yang kamu inginkan akan menjadi milikmu. Yang harus kamu lakukan, hanyalah memberikan hatimu kepadaku. Ahmed berhenti sejenak. Kedengarannya mempesona. Tetapi suara di lubuk hatinya mengatakan kepadanya, bahwa ini tidak benar. Aku manusia, katanya, gemetar. Duniaku didirikan di atas tanah, duniamu didirikan di atas api. Persatuan ini tidak mungkin. Ekspresi di wajah Lare tiba-tiba berubah. Kilauan di matanya digantikan oleh kemarahan. Aku ingin melindungimu Ahmed, tapi kamu menolak. Tidak ada yang menolakku yang menemukan kedamaian. Saat suara Lare bergema, dinding gua mulai retak. Api berkobar, udara menjadi berat. Ahmed mulai membaca doa dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saat Aitiyu Lare mundur dengan kesakitan, air mata seperti tetesan api mengalir dari matanya. Aku mencintaimu Ahmed, katanya untuk terakhir kalinya. Suaranya bercampur dengan lolongan angin. Tapi cinta ini akan membakarmu. Ketika Ahmed bangun, napasnya terengah-engah. Jantungnya berdebar kencang. Dia melihat ke kamar, semuanya normal. Tapi ada bekas luka bakar kecil di mejanya. Tepat di tengahnya, satu kata tertulis dengan abu. Janji. Sejak hari itu Ahmed tahu. Ini bukan lagi sekadar mimpi, ini telah menjadi perang antara dua dunia. Badai di dalam diri Ahmed telah menjadi tak tertahankan. Malamnya dipenuhi mimpi buruk, dan siangnya dipenuhi bisikan. Hari demi hari dia menjadi semakin tertutup, tidak berbicara dengan siapapun. Kehadiran Lare membuatnya terpesona, dan perlahan-lahan menghabisinya. Tetapi suatu pagi, dia merasakan dorongan yang tidak bisa dia jelaskan di dalam dirinya. Pencarian kedamaian muncul di hatinya. Ketika dia mendengar adzan subuh dari jendela rumah, sebuah suara di dalam dirinya berkata, "Pergi." Setelah sekian lama, Ahmed memutuskan untuk pergi ke masjid. Dia berwudu dan ketika dia menyentuh air, perasaan sejuk menyelimutinya. Namun, ketika dia melihat ke cermin, garis-garis merah tipis muncul di wajahnya. Seolah-olah tangan tak terlihat menandainya. Rasa takut muncul di hatinya, tetapi dia tidak kembali. Kakinya gemetar saat dia berjalan menuju masjid. Ketika dia memasuki masjid, di dalamnya sunyi,
hanya ada bau dupa yang ringan. Dia duduk di depan mihrab dan mengangkat tangannya. Tepat pada saat ITU, suara azan naik dari menara. Saat suara muadzin memenuhi langit, jeritan bergema di telinga Ahmed, jeritan Lare. "Berhenti, jangan dengarkan suara ITU," bisik suara Lare. Ahmed menutup mata, menutup telinganya, tetapi suara azan semakin keras. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Tiba-tiba kepalanya berdenyut, air mata mengalir dari matanya. Saat suara azan semakin keras, suara Lare berubah menjadi kesakitan. "Ahmed, kenapa kamu melakukan ini padaku? Aku mencintaimu." Ahmed berdiri dengan susah payah, menuju rak tempat Al-Quran berada. Dia mengambil mushaf, dan mulai membaca dengan suara gemetar. Asteris a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali, saat itu udara di dalam masjid berubah. Suara Lare terdiam. Seolah-olah semuanya tiba-tiba membeku. Angin sepoi-sepoi masuk melalui jendela, dan angin itu membelai wajah Ahmed. Saat itu, dia merasakan kedamaian yang tak terlukiskan di hatinya. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Saat dia keluar dari masjid, bayangan muncul di dinding batu halaman. Bayangan itu berbentuk siluet manusia, tetapi matanya bersinar merah. Suara Lare kali ini datang dari kejauhan, melalui angin. "Bahkan jika kamu melupakanku, aku tidak akan meninggalkanmu, Ahmed." Ahmed mengangkat kepalanya, melihat ke langit. Setetes air mata mengalir di pipinya. "Ya Rabbi," bisiknya, "lindungilah aku dari jebakan syaitan." Sejak hari itu, Ahmed merasakan kedamaian yang mendalam setiap kali adzan dikumandangkan. Tetapi pada saat yang sama, dia selalu mendengar bisikan itu di dalam angin. Lare telah menjauh, tetapi belum sepenuhnya pergi. Ikatan di antara mereka masih berlanjut seperti rantai tak terlihat. Ahmed kini terjebak di antara dua dunia. Di satu sisi, ada cahaya iman yang ia temukan kedamaiannya dalam suara adzan. Di sisi lain, ada api cinta Lare yang misterius namun membakar. Setiap kali dia berdoa, hatinya dipenuhi kedamaian, tetapi di malam hari, hati yang sama terbakar kerinduan. Karena meskipun Lare adalah makhluk yang menakutkan, Ahmed telah melihat kesedihan yang aneh di matanya. Seolah-olah dia juga dihukum, tawanan di dalam kegelapannya sendiri. Suatu malam, pada jam ketika bulan bersinar dari balik awan, saat Ahmed duduk di kamarnya, udara tiba-tiba berubah. Aroma akrab Lare memenuhi ruangan, aroma lavender dan mawar hangus. Tirai di jendela bergoyang dengan sendirinya, dan Lare muncul. Kali ini tidak seperti hantu, tetapi sepenuhnya berwujud. "Ahmed," katanya pelan. "Aku datang, seperti yang aku janjikan." Ahmed mengalami keheranan bercampur ketakutan. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Kamu tidak lagi dalam mimpiku," katanya gemetar. Lare mendekat, meletakkan jari-jarinya di bahu Ahmed. Sentuhannya sedingin es. "Aku tidak pernah meninggalkanmu dalam mimpi. Aku hidup di dalam hatimu." Ahmed menutup matanya, mulai membaca doa. Tapi kali ini, Lare tidak mundur. "Ahmed, mengapa kamu menolakku?" katanya dengan suara sedih. "Aku bisa melindungimu. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Percayalah padaku. Berikan hatimu kepadaku." Ahmed terdiam. Badai berkecamuk di hatinya. Kata-kata itu terdengar manis, tetapi di suatu tempat yang dalam, ada suara yang memberitahunya bahwa ini adalah jebakan setan. "Aku manusia," katanya dengan suara tegas. "Cintaku adalah untuk Allah, bukan untukmu." Wajah Lare tiba-tiba berubah. Matanya menjadi merah padam, suaranya bergema seperti guntur. "Kamu menolakku? Aku memilihmu, Ahmed. Kamu harus bersamaku." Tiba-tiba, perabotan di ruangan mulai berguncang. Pecahan kaca berputar di udara, lampu berkedip. Ahmed memeluk Al-Quran dengan ketakutan dan mulai membaca dengan suara keras. "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Lare menjerit. Wajahnya tiba-tiba diselimuti kegelapan, lalu menghilang seperti asap. Tetapi sebelum menghilang, dia membisikkan satu kalimat. "Ini belum berakhir, Ahmed. Cinta kita dimulai dengan kutukan, dan akan berakhir dengan kutukan." Saat ITU semuanya berhenti. Ruangan diselimuti keheningan. Ahmed berlutut, air mata mengalir dari matanya. Hatinya dipenuhi rasa sakit dan syukur, karena firman Allah telah menyelamatkannya sekali lagi. Tetapi setelah malam ITU, tidur Ahmed tidak hanya dihuni oleh rasa takut, tetapi juga perasaan kehilangan. Seolah-olah sebagian jiwanya tertinggal di dunia Lare. Apakah ITU cinta atau kutukan? Ahmed tidak lagi yakin. Ahmed sudah mencapai batasnya. Dia sudah tidak tidur selama berhari-hari. Wajahnya pucat, matanya lelah. Ada rasa takut dan penyesalan di hatinya.
Rasa kasihan yang dia rasakan terhadap Lare telah melemahkannya, dan malam-malam tanpa doa telah menyeretnya ke dalam kegelapan. Menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mengatasinya sendiri, dia memutuskan untuk pergi ke Haji Saleh Effendi, orang yang paling bijaksana dan paling religius di desa ITU. Dia mengetuk pintunya di pagi hari. Pria tua itu menyambutnya dengan senyum damai di wajahnya yang bergaris-garis. Dia melihat ke mata Ahmed, dan langsung merasakan ada sesuatu yang salah. "Nak, apa yang membuatmu begitu lelah?" tanyanya pelan. Ahmed menceritakan semuanya dengan tangan gemetar. Mimpi-mimpinya, suara-suara, kemunculan Lare, cahaya merah, dan percakapannya dengannya. Saleh Effendi mendengarkan dengan penuh perhatian, mengangguk. "Nak," katanya akhirnya, "jin mendekati manusia melalui kelemahan mereka. Kepada sebagian mereka memberikan ketakutan, kepada sebagian mereka datang dengan keinginan. Imanmu kuat, tetapi di hatimu ada kekosongan bersama dengan belas kasihan. Entitas itu masuk dari sana. Sekarang kita harus memutuskan ikatan ini." Ahmed menatapnya dengan mata ketakutan. Tapi dia bilang dia mencintaiku. Pria tua ITU menarik napas dalam-dalam. "Cinta jin membakar manusia, nak. Cinta mereka dari api, cinta kita dari cahaya." Malam ITU, Haji Saleh Effendi datang ke rumah Ahmed. Ketika dia memasuki ruangan, dia merasakan suasana yang berat. Udara di sekitarnya terasa kental. Dia meletakkan mushaf syarif di atas meja, menyalakan lampu minyak. "Malam ini diamlah, dengarkan saja," katanya. Kemudian dia mulai membaca surah Yasin dengan suara keras. Saat ayat-ayat itu berlanjut, udara di dalam ruangan bergetar. Tirai berkibar, lampu berkedip sedikit. Ahmed merasakan tekanan di hatinya, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat sedang meremasnya. Tetapi Saleh Effendi terus membaca, suaranya tegas. "Salamun qaulan min Rabbir Rahim." Saat itu, jeritan tajam terdengar dari sudut ruangan. Suara Lare. "Berhenti, kalian tidak bisa mengambilnya dariku. Dia milikku sekarang." Ahmed menutup matanya, mulai menangis ketakutan. Tetapi pria tua itu tidak mundur. Dia membaca setiap ayat lebih keras, dan dengan setiap kata, kegelapan mundur sedikit lebih jauh. Tiba-tiba, bentuk seperti asap muncul di tengah ruangan. Siluet Lare. Wajahnya dipenuhi amarah dan kesakitan. "Ahmed," teriaknya. "Aku mencintaimu. Kenapa kamu menghancurkanku?" Ahmed menutup wajahnya dengan tangan. "Maafkan aku, Lare, tapi aku bukan milikmu lagi." Saat ITU Saleh Effendi menyelesaikan ayat terakhir, bagian dalam ruangan dipenuhi cahaya terang, hangat, tetapi damai. Tubuh Lare menghilang seperti asap, jeritanya bercampur dengan keheningan. Ketika semuanya berakhir, yang tersisa di ruangan hanyalah halaman mushaf yang sunyi dan cahaya lampu minyak yang berkedip. Udara terasa lebih ringan. Haji Saleh Effendi menundukkan kepalanya. "Sudah berakhir, nak," katanya. Cahaya Al-Quran memadamkan api. Air mata mengalir dari mata Ahmed. Hatinya dipenuhi kedamaian yang sudah lama tidak dia rasakan. Malam ITU, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia tidur nyenyak. Tidak ada bisikan, tidak ada bau, tidak ada cahaya merah. Hanya keheningan dan doa. Malam ITU, langit diselimuti keheningan yang luar biasa. Bahkan angin tidak bertiup, cahaya bulan menyaring melalui awan, jatuh ke kamar Ahmed dalam seberkas cahaya yang pucat. Setelah doa-doa yang dibacakan Haji Saleh Effendi, rumah ITU seolah-olah dilindungi oleh tirai spiritual. Namun, hati Ahmed masih gelisah. Ada perasaan aneh di hatinya, seolah-olah perpisahan akan datang. Dia berbaring di tempat tidur, menutup matanya. Di antara tidur dan terjaga, udara tiba-tiba berubah. Bau yang akrab ITU, lavender dan mawar hangus memenuhi ruangan lagi. Jantung Ahmed berdebar kencang. Ketika dia membuka matanya, Lare berdiri di kaki tempat tidurnya. Tapi kali ini dia berbeda. Matanya tidak lagi seperti api, tetapi dipenuhi kesedihan. Dia mengenakan gaun putih seperti salju, dan wajahnya pucat. "Ahmed," katanya dengan suara pelan. "Aku datang untuk terakhir kalinya malam ini." Ahmed menarik napas dalam-dalam. "Lare, kenapa kamu masih di sini? Kami menyelamatkanmu. Kamu harus pergi sekarang." Lare menundukkan kepalanya. "Ya, kamu membebaskanku, tetapi hatiku masih terikat padamu. Aku hanya ingin merasakan cinta. Tidak ada cinta di dunia jin, hanya kepemilikan. Aku belajar ini darimu." Mata Ahmed berkaca-kaca. "Tapi kamu menyakitiku, Lare?"
Aku takut, aku mencari perlindungan dalam doa. Lare tersenyum sedih. Aku tahu, karena aku adalah kesalahan. Bayangan yang mencoba bercampur dengan api dan cahaya. Tapi ketahuilah, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Saat itu angin bertiup pelan, tirai berkibar, Lare mendekati Ahmed langkah demi langkah. Dia mengulurkan tangannya, jari-jarinya menyentuh pipi Ahmed. Kali ini bukan sentuhan dingin, melainkan sentuhan hangat. Aku harus pergi sekarang, katanya perlahan. Tapi aku tidak akan pernah melupakanmu. Namamu akan ada di hatiku, sama seperti ingatanku tetap ada dalam doamu. Ahmed menundukkan kepalanya, berbisik pelan. Semoga Allah mengampunimu, Lare. Saat itu 2 tetes air mata mengalir dari mata Lare. Ketika air mata itu jatuh ke lantai, seberkas cahaya memenuhi ruangan. Tubuh Lare mulai bersinar perlahan, lalu naik ke langit seperti asap tipis. Saat dia naik, suaranya bergema. Aku benar-benar mencintaimu, Ahmed. Dan kemudian keheningan. Ahmed tetap di sana untuk sementara waktu. Ruangan itu dipenuhi kedamaian yang hangat. Tidak ada lagi bau, tidak ada lagi suara. Hanya angin sepoi-sepoi yang datang dari halaman mushaf yang terbuka. Saat itu Ahmed mengerti bahwa ini bukan hanya akhir, tetapi juga pemurnian. Lare telah pergi, tetapi jejak yang ditinggalkannya sebagai pelajaran, sebagai doa, dan sebagai kenangan akan hidup selamanya di hati Ahmed. Saat cahaya pertama fajar perlahan menerangi cakrawala, Ahmed menarik napas dalam-dalam untuk pertama kalinya setelah malam yang panjang. Ruangan ITU sunyi, bahkan angin tidak lagi membawa ketakutan. Semuanya tampak telah menemukan kedamaian. Yang tersisa dari malam ITU hanyalah halaman Al-Quran yang terbuka dan setetes air. Setetes air yang bersinar seperti air mata Lare, menyerupai mutiara dalam cahaya pagi. Ahmed melakukan sholatnya, air mata mengalir dari matanya saat dia bersujud. Ya Robbi, katanya dengan suara gemetar, Engkaulah yang membawaku keluar dari kegelapan menuju cahaya. Ampuni aku, dan bimbinglah aku di jalan yang benar selamanya. Jantungnya tidak lagi berdebar seperti dulu. Rasa takut di dalamnya telah digantikan oleh kedamaian yang mendalam. Setelah sholat, dia keluar. Desa pegunungan itu sunyi, tetapi alam tampak telah bangun untuk kehidupan baru. Burung-burung berkicau, angin bergerak lembut di antara bunga-bunga. Saat itu Ahmed menyadari sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Dia hidup. Pagi setelah Lare pergi, ini terasa seperti kelahiran kembali. Ketika suara adzan naik dari masjid kecil desa, Ahmed mengangkat matanya ke langit. Setiap kata dari adzan meresap ke dalam hatinya, seperti cahaya. Suara itu tidak lagi membuatnya takut. Sebaliknya, itu mengingatkannya pada rahmat Allah. Tepat pada saat itu, awan di langit terbelah, dan cahaya matahari jatuh ke atas Ahmed. Dia menyipitkan mata dan sejenak, dia seolah melihat siluet Lare. Senyum tipis, kemudian bisikan angin. Kamu telah menemukan kedamaian, Ahmed. Aku juga bebas sekarang. Bibir Ahmed bergerak. Selamat tinggal, Lare, katanya pelan. Saat ITU dia merasakan kehangatan di hatinya. Bukan rasa takut atau rasa sakit, hanya kasih sayang. Sejak hari ITU, Ahmed dikenal di desa sebagai pria yang berdoa. Setiap pagi, dia pergi ke masjid bersama dengan adzan, membaca Al-Fatihah untuk jiwa Lare. Dia mengingatnya bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai pelajaran, ujian, dan kesempatan untuk refleksi. Waktu berlalu, tetapi kedamaian pagi ITU tidak pernah pudar. Karena Ahmed sekarang tahu, cinta sejati adalah menemukan kedamaian dengan berlindung kepada Allah. Dan dengan demikian, kisah gadis jin Lare berakhir seperti doa yang berubah dari ketakutan menjadi kedamaian, dari kegelapan menjadi cahaya. Bertahun-tahun telah berlalu, rambut Ahmed telah memutih dan tanda-tanda waktu terlihat jelas di wajahnya. Tetapi di matanya, kedamaian yang mendalam dan ketenangan ITU masih bersinar. Dalam keheningan desa pegunungan, semua orang sekarang mengenalnya sebagai sahabat kebenaran. Dia menghabiskan hari-harinya dalam ibadah, refleksi, dan berbuat baik kepada orang lain. Tetapi setiap malam, ketika dia melihat ke bintang-bintang, nama ITU selalu bergema di sudut pikirannya. Lare. Suatu malam, saat matahari terbenam, dia pergi ke masjid. Udara dingin, langit diwarnai dengan warna merah dan emas. Dia duduk di depan mihrab, mengangkat tangannya. Saat itu, sebuah perasaan muncul di dalam dirinya, dia merasa bahwa doa ini akan berbeda. Dia menutup matanya, mulai berdoa dengan kata-kata yang datang dari hatinya. Ya Rabbi, Engkau mengujiku dengan kegelapan, lalu Engkau menyelamatkanku dengan cahayamu. Engkau memperkenalkanku pada ketakutan, lalu Engkau memurnikanku dengan cinta. Jika sebuah jiwa, dalam kesalahannya, telah berlindung dalam pengampunan, ampunilah juga dia.
Bukan untukku, tetapi untuk hati yang diciptakan dari api yang pernah menyentuhku. Saat doa ini naik ke langit, angin sepoi-sepoi bertiup di dalam masjid. Cahaya lampu minyak berkedip, seolah-olah kedamaian tak terlihat memenuhi tempat itu. Ahmed merasakan kehangatan di hatinya. Ketika dia membuka matanya, seberkas cahaya pucat muncul di depan mihrab. Di dalam cahaya itu, ada siluet yang akrab, Lare. Dia tidak lagi menjadi makhluk yang menakutkan. Dia seperti cahaya murni, putih. Tidak ada kemarahan atau kesedihan di matanya. Hanya rasa syukur. Lare tersenyum pelan, seolah-olah dia berbicara dari hatinya. Doamu telah diterima, Ahmed. Aku damai sekarang. Apiku tidak padam. ITU berubah menjadi cahaya. Air mata mengalir dari mata Ahmed. Alhamdulillah, katanya dengan suara pelan. Tuhanku maha besar. Siluet Lare perlahan naik ke langit, mencapai kubah masjid, dan kemudian menghilang bersama cahaya. Saat ITU, udara di masjid dipenuhi aroma mawar yang harum. Ahmed bersujud. Sujud ITU adalah sujud yang berisi kesedihan perpisahan dan kegembiraan kedamaian abadi. Dia tetap di sana untuk waktu yang lama. Dan malam ITU, pada jam ketika para malaikat berdoa, jiwanya diam-diam bertemu dengan Tuhannya. Ketika pagi tiba, penduduk desa menemukannya bersujud di mihrab masjid. Ada senyum tipis di wajahnya, seolah-olah ITU menceritakan kedamaian yang akhirnya dia temukan. Dan pada hari itu, cahaya aneh muncul di langit di atas desa. Angin bertiup pelan, aroma mawar menyebar kemana-mana. Bisikan menyebar di antara penduduk desa. Lare diampuni, Ahmed telah menemukan kedamaian. Sejak hari itu, masjid itu disebut Rumah Cahaya. Siapapun yang datang ke sana dan berdoa, menemukan kedamaian di hatinya. Karena ada jejak cinta, pengampunan, dan doa di sana. Kata terakhir, cinta sejati bukanlah penyatuan dua hati. ITU adalah satu hati yang berpaling kepada Tuhannya dan mengampuni yang lain.